0105 Fakultas Farmasi Universitas Pelita Semarang. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum statistika farmasi dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan aplikasi SPSS 2020. Menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data view dan verbal view. Data view adalah data yang digunakan untuk memasukkan data yang kita akan analisis, sedangkan verbal view digunakan untuk lembar kerja yang berfungsi untuk memasukkan format data yang akan dimasukkan pada data view. Di verbal view ada beberapa kolom dan memiliki masing-masing fungsi tersendiri. Pertama ada name, fungsinya untuk memasukkan nama pada verbal view. Ada tab, berfungsi untuk menformat data sesuai dengan jenis data yang akan dimasukkan, apakah numerik atau angka, apakah koma atau desimal, titik atau dot. Pada width digunakan untuk mengatur lebar kolom data. Pada desimal digunakan untuk mengatur beberapa angka di belakang koma. Pada label digunakan untuk memberi label pada data yang akan dimasukkan dalam SPSS. Pada volume digunakan untuk mengatur nilai yang terkandung oleh data. Pada missing digunakan untuk mengatur data yang hilang atau tidak. Pada kolom digunakan untuk mengatur data atau lebar kolom data. Pada align digunakan untuk mengatur rataan atau rataan kanan, rataan kiri, ataupun rataan tengah. Pada measure digunakan untuk mengatur jenis skala yang akan digunakan, apakah nominal, scale, rasio, dan ataukah interval. Langsung saja kita mengisi format data. Sebelum kita mengisi format data, kita melihat kasusnya. Di sini adalah kasus tabel nilai ujian matematika siswa. Ini kasusnya, kita disuruh mencari analisis frekuensi data kuantitatif dan menganalisis frekuensi data kuantitatif. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisi kolom name. Di sini ditulis jenis kelamin. Dan kita enter. Ini muncul beberapa menu seperti ini. Dan kita ke tab kita lewati, width lewati, langsung ke desimal. Dan di desimal kita akan nilainya nggak ada desimal, desimalnya dinolin. Pada label kita beri tulisan jenis kelamin. Pada value karena ada dua, yaitu pada ini karena ada dua, satu tulis perempuan, terus add, dan kedua tulis laki-laki. Terus kita add. Di situ kita oke. Pada missing dan kolom kita lewati.
Pada Ellen kita tulis rek. Pada Missouri kita pc squirrel. Dan selanjutnya kita menulis nilai matematika di bawah jenis kelamin. Di sini menulis nilai matematika. Pada nilai matematika, tipnya dilewati, width-nya dilewati, desimalnya di kosong, labelnya dilewati, valuesnya dilewati, missingnya dilewatin, terus kolom dilewatin, ini udah benar, terus meruse diganti ordinal. Mari kita klik ke data view. Di data view kita masukkan tabel yang tadi sudah disediakan. Nih. Karena tadi sudah dikasih kode untuk perempuan 1 dan laki-laki 2, di sini tinggal ditulis 1 dan nilai matematikanya 45. Di sini tulis 45. Dan di sini laki-laki 2 nilainya 65. Dan seterusnya. Mengisi semua data seperti ini. Mari kita analisis data ke data kuantitatif. Klik analisis ke deskriptif, statis ke frekuensi, dan nilainya dipindah ke variabel. Kita habis itu ke statistika, kita ke persentil, nanti ditulis angka 10, terus habis itu add, dan tulis lagi angka 90, habis itu add. Nanti habis itu dicentang semua, mean, median, sequences, kurtosis, dan ini deskripsinya dicentang semua. Habis itu di continue, terus kita ke histogram, dan ini centang, terus habis itu continue ke format. Pokoknya udah benar, kita habis itu oke. Tunggu, ini data output yang tadi kita masukkan sudah keluar. Dan setelah keluar outputnya seperti ini, di sini ada validnya 25, ada mean, standard error, median, standard deviation, variansi, spesies, standard error, kurtosis, standard error, rank, minimum, maksimum, dan persentil. Saya akan menjelaskan satu persatu. Mean adalah rata-rata dari data tersebut. Rata-ratanya di sini adalah 67,84 dan mediannya adalah 65,00. Di sini ada variansi. Variansi adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Di sini variansinya ada 29706440. Sekuensis adalah ketidaksimetrian dalam distribusi nilai yang berupa kurva yang condong ke kiri dan simetris. Yang condong ke kiri adalah condong negatif, artinya modus lebih besar
dari nilai rata-rata. Dan untuk condong kanan atau condong positif artinya modus kurang dari nilai rata-rata. Dan di sini ada kurtosis. Kurtosis adalah ukuran data apakah runcing ataukah pipih. Kalau di sini nilainya besar berarti runcing, kalau nilainya kecil berarti pipih. Di sini nilainya kecil berarti datanya pipih. Dan selanjutnya rank. Rank adalah jarak antara data terbesar dan data terkecil. Ranknya di sini adalah 50. Ada minimum, maksimum, dan persentil. Di sini minimumnya adalah nilai 45 dan maksimumnya adalah 95. Persentilnya 10 itu 45. Kalau persentilnya 90 adalah 92. Ini adalah history. Ini nilainya yang valid nilai ini. Terus kalau misalnya nilainya 45, berarti frekuensinya ada 3. Berarti nilai 45 itu ada 3. Dan seterusnya. Ini nilai matematika. Dan di sini juga ada histogramnya. Seperti ini. Selanjutnya kita ke data kuantitatif. Mengerjakan data kuantitatif. Seperti tadi kita klik analitis ke deskriptif frekuensi, dan di sini dibalik nilai jenis kelaminnya yang di variabel. Habis itu ke statistiknya masih sama, semua seperti ini kayak tadi. Terus continue ke cheatsnya ke cheats. Habis itu ke continue, ke formatnya ya masih sama. Habis itu oke. Akan keluar output seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat diagram lingkaran dari sebuah data tersebut. Output yang nanti kita kerjakan kira-kira seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan tutur kata, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.